balik setiap merek besar, ada luka tersembunyi dari setiap owner yang meniti karir dari brand tersebut. Dan hari ini kita akan menyelami sebuah perjalanan dari seorang wanita yang menjual cincin tunangannya demi sebuah mimpi, melawan penyakit yang dia punya, hingga penolakan-penolakan yang terjadi, dan akhirnya bisa berbuah manis di dunia kecantikan. Dan sebelum usahanya menjadi brand yang cukup besar, wanita ini adalah seorang eksekutif Starbucks yang bergaji tinggi, tapi dia memberanikan dirinya untuk keluar dari zona nyamannya dan mencari jati dirinya dia sendiri, menemukan kedamaiannya, dan mengubah dunia kecantikan masa kini. So, welcome back to the podcast. Nama gue David, dan hari ini gue bakal ceritakan mengenai kisah inspiratif seorang wanita yang menjadi seorang pendiri skincare asal Jepang, Amerika. Dan dari cerita ini kita akan mencerminkan dan belajar mengenai keberanian, dan gimana rasanya kehilangan, dan gimana kita memilih keputusan kecil untuk menjadi lebih besar dari kebahagiaan-kebahagiaan yang kita tentukan setiap harinya. Langsung aja kita bahas. Oke, gue langsung aja perkenalkan siapa orangnya. Namanya Vicky Tsai, atau biasa dikenal sebagai Vicky Techang. Jadi ini merupakan pendiri skincare yang ternama, yaitu namanya Tatcha. Vicky lahir tahun 1978 dari keluarga yang berasal dari Taiwan, jadi imigran Taiwan yang akhirnya besar di Texas. Dan Vicky ini dari awal dia sekolah itu merasa seperti orang asing karena berasal dari background yang berbeda dan standar kecantikan yang berbeda. Ya, di Taiwan sama di US pasti berbeda dong. Dan saat kuliah dia menempuh jurusan ekonomi dan akhirnya dia mengambil MBA di Harvard Business School. Singkat cerita, dari pendidikannya itu mulai dari Wall Street, Vicky Tsai ini akhirnya masuk ke posisi di Starbucks. Dan dia juga sampai ikut mengembangkan ekspansi Starbucks itu ke negara Cina. Hidupnya tampak ideal, dia sudah kerja di Starbucks, dia juga sudah punya tunangan, dia juga tinggal di settle, dan juga semuanya tampak begitu baik-baik saja. Tapi ada momen turning back dia ketika 2008, Vicky ini akhirnya mengalami masalah kulit. Dia mengalami dermatitis akut, jadi kalau misalkan dermatitis ini biasanya kulitnya kemerahan, hancur lah ya. Jadi biasanya wanita ini kan selain rambut ya wajah ya yang jadi salah satu parameternya, tapi Vicky ini kehilangan kalau dibilang kecantikan di wajahnya, sehingga dia coba berbagai cara, dari antibiotik, dari obat steroid, dari berbagai macam dokter, dan hasilnya dokter-dokter ini bilang bahwa dokter-dokternya bilang kulitmu nggak akan pernah bisa kembali seperti semula. Sempat akhirnya mengalami perjalanan bisnis di Starbucks, ya Vicky lalui begitu aja, dan Vicky akhirnya ke Kyoto di Jepang, dan di sini dia menemukan hal yang mengubah hidupnya. Karena di sana ia menemukan filosofi ritual kecantikan Jepang kuno. Di sini filosofi Jepang ini biasanya sederhana, murni, dan penuh kesadaran diri. Jadi untuk pertama kalinya Vicky ini ketika ada di Kyoto ini dia merasa damai. Dia bukan cuma merasa kulit yang sembuh, tapi dia juga merasakan ketenangan jiwa atau batinnya sendiri. Dan setelah dia balik dari bisnis tripnya di Kyoto, dia balik ke Amerika, dan setelah kembali ke Amerika, ia justru nggak bisa berhenti memikirkan apa yang udah dialami di Kyoto. Hal yang dialami di Kyoto ini sangat membuat dia mindfulness, dia merasa penuh, sedangkan di US, pekerjaan di Starbucks itu membuat dirinya hampa. Di 2009 akhirnya dia setelah cukup lama mempertimbangkan, akhirnya dia berkata sama dirinya sendiri bahwa ya cukup sudah, aku harus memilih kebahagiaan dan aku harus mencari itu. Dan dia memutuskan untuk akhirnya berhenti dari pekerjaan dunia korporat yang dialami, yang mungkin kelihatannya oke-oke aja dan seru ya, tapi akhirnya dia keluar tanpa rencana yang matang, tanpa investor juga, dan tanpa safety net yang cukup kuat. So, setelah keputusan besarnya dia pilih, Vicky ini kembali mengalami masalah tentang cintanya. Akhirnya dia bermasalah selek sama tunangannya, dan akhirnya tunangannya memutuskan ya hubungannya, dan akhirnya dia tinggal dalam keadaan yang patah hati. Dia juga akhirnya mengalami keterpurukan, keputusasaan. Ada momen di mana ketika dalam keterpurukannya dia akhirnya sampaikan kepada diri dia sendiri, Vicky, kamu nggak boleh kayak gini berlarut terlalu lama.
Kamu harus bangkit, dan kamu harus buat terobosan-terobosan yang baik untuk membuktikan ke orang-orang kalau dirinya juga mampu. Akhirnya, dengan modal cincin tunangan yang seharga 10.000 US dollar, dia akhirnya mengubah itu menjadi bisnis yang luar biasa. Kalau misalkan kita lihat orang-orang mulai dari hal yang bagus, Vicky mulai dari hal yang sederhana. Vicky mulai dari 10.000 ini sebagai modal awal dia, dan di rumah orang tuanya yang kecil, dia membuat brand Tasha ini. Dia mulai dari meja makan untuk meeting-meeting kecilnya, kamar tidurnya untuk penyimpanan kosmetik-kosmetiknya, dan di sini perjalanan karirnya akan dimulai, dan perjalanan hidup barunya akan segera kita bahas. Setelah 18 bulan mengalami penolakan dari berbagai pihak, dia akhirnya mengalami hal momentum baik, hasilnya terlihat kecil, tapi perlahan-lahan. So, produk pertamanya adalah Abura Torigami, kertas minyak tradisional yang terinspirasi dari ritual kecantikan geisha. Awalnya penjualannya tadi yang saya bilang sepi, tapi perlahan banyak beauty blogger, vlogger akhirnya menulis ulasan positifnya, recording, ya, mengupload bagaimana ternyata produknya itu sangat bagus ya, dan akhirnya ulasan positifnya itu membuahkan hasil. Di situ momentumnya yang nggak disangka-sangka terjadi, Tatcha itu mendadak viral. Penjualannya dari yang cuma 2.000 US dollar itu naik jadi 50.000 US dollar per bulannya, naik 25 kali lipatnya. Dari kamar kecil di San Francisco itu, Vicky nggak pernah menyangka bahwa selembar kertas minyak yang dia jual itu bisa mengubah seluruh arah hidupnya. Dan 2013 itu menjadi titik balik, bayangin dari 2008 ke 2009, dan akhirnya 4 tahun di 2013, ini menjadi titik besar dalam hidupnya karena Sephora itu datang menawarkan kerjasama di 50 tokonya. Vicky akhirnya dengan keberanian penuh, lagi-lagi dia nggak cari investor, ya, tapi dia minjam uang dari keluarganya untuk memperbesar ekspansi produksinya. Jadi dia memilih hutang tapi produktif. Dan keputusan ini terbukti tepat. Karena dalam waktu singkat, Tatcha ini menjadi brand skincare dengan pertumbuhan paling tercepat, salah satunya di Sephora. Dan selanjutnya lagi nih, dari 2013 ke 2017, 4 tahun lagi, Tatcha akhirnya mencatat penjualan tahunan sebesar 70 juta US dollar dengan total karyawannya itu 50 karyawan dan pengakuan internasional. So, bisnis kecantikan yang dimulai dari kamarnya dia yang kecil, itu mulai jadi kerajaan bisnis kosmetik kecantikan dunia. Dan 2-3 tahun kemudian, di 2019, datang tawaran besar dari Unilever, raksasa kosmetik juga, yang membeli Tatcha seharga 500 juta US dollar, dan Vicky akhirnya menerima tawaran tersebut. Bayangin, $500 miliar US dollar. Cincin tunangannya yang harganya 10.000 dolar ini kini bisa merubah menjadi $500 miliar US dollar. Dan kini Tatcha dijual di seluruh dunia. Semua orang menunggu bukan hanya karena mengenai ceritanya di belakangnya, tapi juga karena kualitas produknya dan bagaimana ada keseimbangan antara hati dan juga produk. Jadi inner beauty-nya dan juga outer beauty-nya harus balance. So, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Vicky bukan hanya sukses dari kemenangan-kemenangan kecil aja, tapi juga dari penolakan-penolakan yang dia terima, dan akhirnya itu jadikan bahan bakar buat dia untuk berkolaborasi, bereksplorasi lebih besar lagi, dan bisa melesatkan berbagai macam produk-produk lainnya. Vicky mungkin kehilangan karirnya, kehilangan hubungan percintaannya, dan kehilangan beberapa pertemanan-pertemanan dan hal lainnya. Tapi satu hal yang dia nggak hilang, dia tidak kehilangan masa depannya, karena dia punya visi, motivasi hidup, dan juga dia ngerti arah dia mau ngapain dalam hidupnya. Sehingga walaupun kelihatannya di depan tampak susah, tampak mustahil, tapi dia mulai perlahan-lahan dari kamar kecil, di rumahnya akhirnya berbuah manis. So, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Vicky ini? Gua catat jadi ada 5 poin. Yang pertama, luka bisa jadi awal dari kekuatan kita yang baru. Kadang hidup itu harus menghancurkan diri kita dulu, supaya kita tahu apa artinya untuk sembuh. Dan apa artinya untuk kembali lagi. So, kalau kalian yang lagi nonton, kalian merasa hancur hidup kalian, ini akhir hidup kalian, ini akhir dari kalian berjuang, bisa jadi
Itu jadi pintu awal kalian untuk menata kehidupan kalian baru. Yang kedua, jangan tunggu sempurna untuk memulai. Vicky memulainya itu dari gambar kecil, dari modal cincin tunangannya 10.000. Tapi dia konsisten untuk membuat sesuatu yang besar dan dia akhirnya membuat itu perlahan-lahan. Dia kerja keras, dia konsisten, tanpa dia mengeluh. Banyak orang gagal itu bukan karena dia nggak bisa, tapi dia lambat ataupun tidak pernah mencoba hingga mereka nunggu untuk sempurna dulu, baru mulai. Padahal mulai aja dulu, baru kita sempurnakan perlahan-lahan. Yang ketiga, bangun bisnis bukan cuma karena kejar profit, tapi karena niat yang tulus. Di sini Vicky ngalamin masalah dari kulitnya, dia merasa keresahan pribadinya dia sendiri, dan akhirnya dia mengubah gimana keresahan itu menjadi produk yang memang benar-benar merevolusi skincare yang ada, dan mengubah jutaan orang dari produk-produknya itu, sehingga kulit-kulit yang tadi bermasalah jadi menjadi lebih baik lagi. Jadi dia punya niatan yang tulus, bukan cuma sekedar dapat profit aja. Yang keempat, penolakan adalah bagian dari seleksi alam. Di awal, 18 bulan pertama, itu Vicky mengalami banyak penolakan. Dia sempat dari suppliernya dia nggak disukain, ataupun ya direndahkan. Tapi poin-poin yang bisa di-highlight adalah dia punya mental yang kuat, stress level dia itu cukup tinggi. Dan bagaimana dia mengelola stres levelnya itu cukup tinggi. Jadi ketika ada stres yang kuat menempa dia nggak mudah hancur. Itu yang membedakan orang-orang yang akhirnya bisa survive di tengah-tengah kondisi terburuk sekalipun, sama orang-orang yang memang mentalnya nggak kuat. Yang kelima, jangan takut untuk memulai ulang. Ada yang bilang mulai dari nol ya, kayak gitu. Kadang ada yang merasa, oh dia tiba-tiba kena masalah di kantornya, dia yang awalnya kerja di Starbucks, akhirnya dia nggak jadi apa-apa. Tapi poinnya adalah, gak usah takut, gak usah sampai seterpuruk itu, tapi mulailah berjuang lagi, mindfulness, tenangkan pikiran, dan ya kalau misalkan lu mulai lagi dengan sesuatu yang baru, bisa jadi ini jadi rencana Tuhan buat kamu do something di sektor tersebut. So di akhir gue cuma mau highlight lagi bahwa dari mulai menjual cincin tunangannya, kisah Vicky ini mengingatkan bahwa mimpi kita yang sangat besar ini bisa mulai dari keputusan-keputusan kita yang kecil yang mau untuk berani berubah. Lebih dari sekedar angka, keberhasilan justru dari keresahan dia, kejujuran dia untuk mau merevolusi dunia kecantikan, mulai dari hal-hal yang mungkin dianggapnya sepele sama banyak orang. Dari produk kecil, pertama-tama di akhirnya keluarkan, akhirnya bisa jadi lebih besar. So, poin yang gue highlight adalah, kalau misalkan lu lagi hancur saat ini, bisa jadi karena pasangan lu, bisa jadi karena karir lu, bisa karena kondisi keluarga lu lagi nggak baik-baik aja. Tenang aja, ada orang juga yang ngalamin kok. Contohnya Vicky nih. Dan ini bukan berarti jadi tanda lu bakal gagal dan masa depan lu suram. Tapi ini bisa jadi tanda buat kamu untuk disiapkan sama Tuhan untuk hal-hal atau planning-planning yang lebih baik dan lebih bagus lagi ke depan. So, itu aja dari gua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan kalau misalkan lu merasa video ini bermanfaat buat lu dan atau banyak orang, ya silahkan aja share. Dan itu aja dari gua. See you. God bless. Bye.